Bab 896, ini adalah mainan yang telah saya mainkan sejak masa kecil saya. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Bakayaro? Asil bal. Apa-apaan? Dari mana orang ini berasal? Semua orang asing bingung. Apakah kamu mengerti bahasanya? Aku tahu Bakayaro berarti sesuatu yang kotor dalam kata-kata Ernation. Berengsek, bagaimana mungkin seseorang dari Ernation begitu kasar? Ayo pukul dia. Tunggu, tidak, saya mendengar dia juga mengatakan asil bal. Saya biasa menonton serial TV dari Hanashan. Saya kira dia pasti dari bangsa H. Seseorang dari bangsa H? Tidak heran dia sangat tampan. Saya kira dia pasti menjalani operasi kosmetik. Tidak, lihat, dia mengorek hidungnya. Saya telah menontonnya di film-film Ernation. Hei lihat, dia memasukkan boger ke dalam mulutnya. Sialan. Dia pasti orang dari bangsa R, atau dia tidak akan begitu menjijikkan. Tindakan Suke benar-benar membuat takut orang asing. Ketiga pria itu memandang Suke dengan jijik. Kedua wanita kulit putih itu juga mundur dan tidak berani berdiri di dekat Suke karena takut dia akan melakukan sesuatu yang gila. Bakayaro, Suke berteriak ketika dia tiba-tiba bergegas menuju laut, seolah-olah dia kehilangan akal. Orang asing terkejut dengan tindakannya dan mengira dia akan menyerang mereka. Karena itu, mereka mengangkat tangan tanpa sadar. Namun, saat berikutnya, mereka benar-benar tercengang. Suke mengabaikan mereka dan mulai mengucapkan segala macam kata-kata aneh, seperti Yamete, Soupnida, dan Kimochi. Akhirnya, dia berteriak, "Iku," dengan keras. Kemudian dia melompat ke laut. Guyuran membuat semprotan besar, Suke menghilang ke laut. Orang asing berdiri dengan mulut terbuka lebar karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia melompat ke laut. Berengsek, apakah dia seorang psiko? Bagaimana dia datang ke pulau ini? Rupanya dia bukan dari penerbangan kita. Jangan khawatir, mari kita tunggu dia di pantai. Lalu kita bisa bertanya padanya dan bahkan mungkin menemukan cara untuk meninggalkan pulau ini. Mereka berjalan menuju pantai. Ketika mereka sampai di pantai, mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena mereka tidak dapat menemukan Suke. Laut membentang ke cakrawala. Air lautnya sangat jernih. Mereka tidak bisa melihat Suke dimanapun. Apa yang terjadi? Di mana dia? Mungkin dia telah berenang pergi? Itu tidak mungkin. Bahkan seorang juara renang tidak akan secepat itu. Benar, tempat ini hanya air. Kemana dia bisa pergi? Oh tidak, mungkin dia sedang berenang menuju laut dalam. Apa yang menunggunya adalah kematiannya yang pasti? Seketika, orang asing itu terkejut. Jika dia berenang menuju laut dalam, dia pasti akan tenggelam. Setelah terjebak di pulau ini, mereka telah mencoba banyak cara untuk pergi selama sebulan terakhir. Mereka bahkan membuat sampan sederhana. Ketika mereka mencoba pergi dengan menaiki sampan, mereka tidak menemukan daratan atau kapal selama 5 hari 5 malam berikutnya. Di antara 6 orang di sampan, 1 meninggal karena dehidrasi, 2 dimangsa hiu, 2 hilang di laut, dan hanya 1 orang yang hanyut kembali ke pulau. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa tidak mungkin meninggalkan pulau ini dengan 1 kano, apalagi dengan berenang. Tidak, dia sudah selesai. Orang asing itu menggelengkan kepala dengan menyesal. Mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan informasi apapun dari orang ini sebelum dia menghilang, yang sangat membuat frustrasi. Sementara semua orang asing mencarinya, Suke menjadi tidak terlihat dan menyelinap kembali ke pulau itu lagi. Dia melepas topeng berkulit manusia dan mengguncang tubuhnya. Semua air laut di tubuhnya menguap. Bahkan rambutnya kering. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk mengubah gaya rambutnya menjadi tatanan rambut pendek yang menyegarkan. Setelah itu, dia memakai setelan bersih dan rapi yang dia beli dari System Store. Sekarang dia telah menjadi pemuda yang bersih dan tampan. Hehe, mereka benar-benar sekelompok semut. Sangat membosankan bermain dengan mereka. Suke tersenyum dan melangkah maju, menepuk-nepuk pakaiannya. Orang asing masih mengobrol dengan suara rendah di pantai. Suke berteriak dalam bahasa Mandarin yang sempurna, "Hei, siapa kamu? Mengapa Anda tinggal di pulau saya?" Desir.
Orang asing itu terkejut. Mereka segera berbalik dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apa-apaan? Bagaimana orang Asia lain bisa muncul di depan kita? Hei kau, kenapa kamu ada di pulauku? Ini adalah pulau pribadi, kamu harus segera pergi. Suke terus berbicara dengan serius dalam bahasa Mandarin. Menurut percakapan berikut yang dia lakukan dengan mereka, Suke mengetahui bahwa mereka adalah sekelompok orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Karena itu, dia bertindak keras dengan mengklaim pulau ini sebagai miliknya. Orang asing yang tidak mengerti bahasa Cina bingung. Tiba-tiba, Evelyn, wanita berambut pirang yang pertama kali menemukan Suke, bertanya dengan malu-malu, "Apakah kamu dari Huaxia? Saya tahu sedikit bahasa Cina." Dia berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi Suke juga menjawab dalam bahasa Inggris, "Tepat. Pulau ini milik keluargaku. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Apa?" Orang asing tercengang setelah mendengar itu. "Apakah ini pulaumu?" Pria kulit hitam itu bertanya dengan ragu, "Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Samudera Atlantik?" Perempuan kulit putih berambut pendek itu juga tampak terkejut. Pria kulit putih yang kuat mendengus, seperti yang diharapkan, orang-orang dari Huaxia pandai menyombongkan diri. "Saya tidak peduli bagaimana Anda datang ke tempat ini. Anda sebaiknya membawa kami kembali ke negara kami, atau akan ada konsekuensinya." "Charlie, jangan kasar begitu. Kami tidak tahu pulau ini. Mungkin itu benar-benar miliknya." Evelyn menyeret pria kulit putih itu pergi. Charlie mengguncang Evelyn dan berkata dengan marah, "Aku sudah tinggal di pulau jelek ini selama 1 bulan. Aku sudah muak, kalian hanya sekelompok idiot. Jika Anda tidak menyarankan bepergian di Eropa, saya tidak akan terjebak di tempat ini." "Charlie, kamu hentikan omong kosongmu. Tidak ada sinyal di ponsel saya, atau saya akan menelepon ke rumah untuk mencari seseorang untuk menyelamatkan saya. Situasi saat ini adalah salahmu." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata, sambil menatap Suke dengan serius, "Hei, monyet kuning, aku tidak peduli apakah ini pulaumu atau bukan. Bagaimanapun, itu cukup buruk. Saya dengan ini meminta Anda untuk segera membawa saya kembali. Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Suke tersenyum. "Hah, betapa sombongnya kamu? Apakah Anda akan memamerkan kekayaan Anda sekarang? Ayo, membawamu kembali." Suke menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan bingung, "Saya khawatir saya tidak dapat melakukan itu karena saya tidak memiliki alat transportasi yang cukup." "Tidak masalah, kita bisa terus maju." "Pak, seberapa besar kapalmu? Berapa banyak orang yang bisa menaiki kapal Anda?" Lucy langsung bertanya. "Atau beberapa dari kita bisa pergi lebih dulu. Anda bisa meninggalkan makanan untuk kami semua. Dan tolong hubungi tim penyelamat untuk menyelamatkan kami di sini." "Tepat, beritahu tim penyelamat bahwa kita ada di sini." Evelyn juga buru-buru menganggukkan kepalanya. "Omong kosong," balas Charlie tiba-tiba. Kemudian dia berkata dengan tidak sabar, "Kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau. Lagi pula aku akan pergi dari sini dulu. Aku sudah muak dengan tempat kumuh ini. Monyet kuning, berapa perahumu? Saya akan membelinya." Perahuku tidak terlalu besar. Itu hanya kapal pesiar kecil." Setelah mengatakan itu, Suke menunjuk ke tepi pantai tidak jauh dari situ. Orang asing itu berbalik dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kapal pesiar kecil. Brengsek, ini adalah pulau tak berpenghuni di Samudra Atlantik. Bagaimana Anda bisa datang ke sini dengan kapal pesiar kecil? Charlie juga tertegun. Harga kapal pesiar kecil sekitar $1 juta yang terjangkau untuk keluarganya. Namun tidak realistis untuk mengendarai kapal pesiar kecil kembali ke M-Nation. Aku juga punya kapal selam. Suke menunjuk ke laut ke arah lain. Orang asing itu berbalik dan terkejut lagi. Sebuah kapal selam pegunungan mengambang di laut. Omong kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kita tidak melihat kapal selam raksasa ini sekarang? Apa-apaan? Charlie tertegun. Sebuah kapal selam? Brengsek, kami tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin seseorang dari Huaxia memiliki kapal selam sebesar itu? Tapi ini adalah mainan yang saya mainkan sejak kecil. Mereka mewakili kenangan masa kecil saya. Jadi mereka tidak untuk dijual.
Permisi, saya harus pergi sekarang karena kapal induk saya sudah tiba. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Suke mulai berjalan ke arah lain. Mendengar itu, orang asing itu sedikit gemetar karena terkejut. Kapal pesiar dan kapal selam adalah mainan yang Anda mainkan sejak kecil? Kapal induk Anda? Tunggu, sebuah kapal induk. Ketika mereka sadar, mereka segera berbalik. Seperti yang diharapkan, sebuah kapal induk raksasa sedang berlayar ke arah mereka perlahan. Orang asing itu menggosok mata mereka dengan takjub. Ini benar-benar kapal induk. Bagaimana ini bisa terjadi? Hampir tidak mungkin bagi seseorang dari Huaxia untuk memiliki kapal selam. Sekarang dia juga punya kapal induk? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hanya beberapa negara yang memiliki kapal induk sekarang. Bagaimana dia bisa memilikinya? Mereka semua menatap Suke dengan heran dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu ide di benak mereka, dia pasti bukan dari Huaxia? Tidak, ini tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar dari Huaxia? Charlie bertanya pada Suke saat dia melangkah mundur dengan kaget. Suke menjawab dengan senyum tenang, "Cao Nima." Terkesiap. Seketika, orang asing itu sedikit gemetar. Tepat. 3 kata kotor ini, serta nada akrab ini, sangat populer di Huaxia dan dunia. Dia pasti orang dari Huaxia? Temanku, bisakah kau membantu kami? Kami telah terjebak di pulau ini selama lebih dari 1 bulan. Tim penyelamat belum menemukan kita. Pada saat ini, Evelyn memohon sambil menatap Suke. Mereka hampir kehilangan semua harapan sebelum kedatangan Suke, karena mereka merasa mustahil untuk bertahan hidup di pulau tak berpenghuni ini. Saya bisa bantu Anda, tapi aku harus berurusan dengan beberapa bisnis terlebih dahulu, jadi aku hanya bisa membawa kalian berdua paling banyak. Kata Suke sambil tersenyum. Kami berdua, orang asing itu tercengang dengan jawabannya. Mengapa? Kapalmu cukup besar untuk kami semua, kata Evelyn dan Lucy, bingung. Suke berkata sambil menggelengkan kepalanya, kapalnya terlalu lambat. Saya harus terbang. Terbang. Mungkinkah dia juga punya pesawat? Mereka terdiam lagi, karena helikopter biasa tidak cukup besar untuk membawa mereka semua pergi. Charlie berkata dengan tidak sabar, cukup. Bagaimanapun, saya akan pergi dulu. Saat kami kembali, kami akan menghubungi tim penyelamat untuk datang dan menyelamatkanmu. Mendengar itu, orang asing lainnya ragu-ragu. Semua orang ingin pergi lebih dulu karena sulit bagi mereka yang tertinggal di pulau ini untuk bertahan hidup. Dalam sebulan terakhir, mereka telah memakan semua yang bisa dimakan. Kecuali Suke bisa meninggalkan mereka makanan, mereka pasti akan mati kelaparan. 6. Aku berubah pikiran. Sekarang saya bisa membawa 4 orang pergi, kata Suke sambil tersenyum. Ledakan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Suke mengangkat 4 orang asing ke langit dengan kekuatan inti sejati yang luar biasa. Ah! Mereka mulai berteriak ketakutan. Apa yang terjadi? Kami terbang. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Lucy dan Evelyn benar-benar terkejut. Mereka menyadari apa yang dibicarakan Suke bukanlah pesawat tetapi terbang seperti ini. Kemudian Suke berbalik dan berteriak kepada Charlie yang masih berdiri dengan mulut terbuka di tanah, "Charlie, kamu tetap di sini menunggu tim penyelamat. Aku akan membawa temanmu kembali dulu. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Suke berlari menuju Cakrawala dengan cepat bersama keempat orang asing itu. Tidak, ketika Charlie menyadari apa yang telah terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berusaha mengejar mereka sambil berteriak histeris. Namun, Suke dan orang asing lainnya telah menghilang di balik Cakrawala. Oh, dia meninggalkan kapal pesiarnya di sini? Saat ini, Charlie mulai mencari di permukaan laut. Namun, dia hanya melihat air laut yang tak ada habisnya. Kapal pesiar, kapal selam, dan kapal induk juga menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Charlie mulai gemetar dan jatuh ke tanah ketakutan. Sekarang Suke dan keempat orang asing itu telah menyeberangi Samudra Atlantik. Dia begitu cepat sehingga mereka melihat daratan setelah beberapa saat. Itu adalah kota pesisir Afrika. Ketika orang asing mendarat di tanah, mereka masih bingung. Cukup sulit bagi mereka untuk memahami apa yang baru saja terjadi.
Sepertinya mereka baru saja berada di pulau beberapa menit yang lalu. Saat berikutnya, mereka tiba di peradaban manusia seolah-olah dibawa ke sini dengan roller coaster. Apa yang dia lakukan? Ini hanya bisa disadari oleh Celestial atau dewa? Jangan takut, disinilah aku bisa membawamu. Selamat tinggal. Suke tersenyum dan melompat ke langit lagi, menginjak petir. Dia akan berangkat ke Asia. Keempat orang asing itu tertegun. Ketika mereka sadar, Suke sudah menghilang. Mereka saling memandang dengan bingung. Mata mereka penuh kejutan dan teror. Apakah ini nyata? Saya ingin menamparkan diri sendiri untuk memastikan apakah ini mimpi. Tepuk. Aduh, ini bukan mimpi. Pria kulit hitam itu berteriak sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Omong kosong, kami telah bertemu Tuhan. Tidak, dia bukan dewa. Saya kira dia mungkin seorang Celestial of Huaxia, yang sekuat dewa, kata Lucy dengan serius. Ah, orang asing lainnya terkejut. Apakah kamu ingat Su Feifei dulu memperkenalkan beberapa buku tentang mitologi kuno Huaxia kepada kita ketika dia masih di sekolah kita? Celestial disebutkan dalam buku-buku itu. Apa-apaan, Lucy? Apa kau gila? Feifei mengatakan Celestial tidak nyata. Mereka hanyalah karakter dalam dongeng. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah ini juga tidak nyata? Tidak, kita harus kembali dan mengonfirmasinya dengan Feifei. Ledakan. Pada saat yang sama, Suke terbang dengan cepat di atas laut seperti bola meriam. Dia berlari ke depan menginjak petir. Dia hampir secepat cahaya. Tidak ada radar yang bisa menemukannya. Seketika dia sudah sampai di lempeng Asia. Kemudian Suke mendarat di kota Huaxia. Lagi pula, tanah airnya cukup besar dan mudah ditemukan. Karena itu, dia menemukannya dengan mudah. Namun, sedikit lebih sulit bagi Suke untuk menemukan gunung tertentu di Huaxia. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pergi ke Gunung Tai. Jadi dia membutuhkan bantuan navigasi sistem. Sistem, temukan posisi detail Gunung Tai. Aku harus bertemu Hongyan di sana. Suke mendarat di kota yang ramai. Kemudian dia mengaktifkan antarmuka sistem. Seketika, peta rute muncul di antarmuka sistem, yang mengarah ke Gunung Tai melalui beberapa provinsi. Namun, pesan peringatan muncul di antarmuka sistem. Perhatian, banyak orang biasa terdeteksi di area target. Saat mantra pembatas dibuka, upacara pengorbanan juga akan diaktifkan. Orang biasa di daerah ini akan dibunuh sebagai tumbal. Darah mereka akan menghancurkan beberapa mantra pembatas. Apa? Suke mengerutkan kening. Orang tidak diizinkan untuk tinggal di area ini saat mantra pembatas diaktifkan. Brengsek, apakah ini berarti saya harus menutup gunung ini? Ini akan sedikit sulit. Sebelum dia menyeberang ke dunia penggarap, Gunung Tai sudah menjadi tempat indah yang penuh dengan turis. Dia harus mengusir turis-turis itu dengan paksa. Namun, jika dia mengungkapkan kekuatannya saat mengusir para turis, itu akan lebih menyusahkannya. Lebih banyak orang, bahkan pemerintah, akan terkejut. Menurut gaya Suke, dia tidak takut dengan masalah ini. Tapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya sebelum membawa Jiang Hongyan ke bumi. Lagi pula, mantra pembatas di sekitar bumi telah mengejutkannya. Dia tidak tahu apakah masih ada kekuatan mistis lainnya di bumi. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah saat dia membawa Jiang Hongyan ke bumi, dia memutuskan untuk menangani masalah ini dengan lambat dan pasti. Oleh karena itu, sekarang dia akan menemukan cara untuk menutup gunung tanpa mengejutkan orang di bumi. Tunggu, aku masih bisa melakukan itu? Tiba-tiba, mata Suke berbinar seolah dia telah mengambil keputusan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bisnis kartu telepon. Kemudian dia berjalan ke arah itu secara langsung. Saat berikutnya, dia muncul kembali di jalan dengan ponsel di tangannya. Dia mengirim pesan singkat ke Chai dengan menekan nomor Chai dari ingatannya, "Saya Suke. Transfer uang ke ponsel saya." Ambil, nona kecil, ambil seikat biji melon. Pamerkan mereka, anak kecil, tunjukkan pada mereka bulu hitammu, celana bulu hitam. Telepon Suke berdering dalam beberapa detik setelah dia mengirim pesan. Nada dering yang unik menarik pandangan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Suke mengabaikan mereka semua saat dia menjawab panggilan itu, menyeringai, "Halo. Lao Chai. Sial, akhirnya kau bisa dihubungi."
Di mana saja kamu selama setahun terakhir ini? Suara Lao Chai terdengar dari ujung telepon. Suke terhibur setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya Lao Chai masih belum mengetahui tentang kematiannya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, "Yah, aku tidak pergi jauh-jauh, meski benar aku baru saja kembali. Saya ingin bertanya, kami mendapat cukup banyak dari box office, bukan? Duh, apa kamu tidak tahu seberapa besar hitnya? Itu menjadi tren di semua situs utama. Jika bukan karena berita terbaru, film Anda akan tetap menjadi yang teratas. Omong-omong, ini benar-benar gila. Apakah Anda mendengar bahwa ada Change yang tinggal di bulan? Bulan, mengubah." Senyum Suke menegang. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin Lao Chai mengacu pada Jiang Hongyan? Omong kosong. Suke menyelidiki sedikit. Lao Chai, perjelas dirimu. Apa itu Change? Apa? Anda tidak tahu? Anda tidak bisa serius. Seluruh dunia membicarakan hal ini. Biro Penerbangan M Nation diretas beberapa hari yang lalu. Foto seorang wanita dengan pakaian kuno yang tampaknya hidup di bulan bocor. Chai terus mengoceh tentang kejadian ini. Suke tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap berita ini. Singkat cerita, satelit dari beberapa negara telah menangkap gambar Jiang Hongyan. Awalnya, itu dirahasiakan, tetapi foto-foto itu bocor berkat para peretas. Sejak saat itu, kejadian ini memicu banyak perdebatan. Kebanyakan orang mengira foto itu palsu. Namun, para peretas kemudian memutuskan untuk membobol berbagai biro penerbangan di berbagai negara. Mereka mencuri dan membocorkan semua gambar yang relevan. Beberapa peminat bahkan menggunakan teleskop kuat yang semakin menegaskan kredibilitas foto-foto tersebut. Pemerintah negara-negara yang terkena dampak tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dalam upaya mengklarifikasi situasi, konferensi pers diadakan, mengakui fakta bahwa mereka memang mengamati kehidupan manusia di bulan. Mereka bahkan merilis foto definisi tinggi. Kecantikan dan keanggunan Jiang Hongyan yang luar biasa mengejutkan dunia. Saat Jiang Hongyan mengenakan pakaian kuno, dia memicu minat global terhadap Huaxia, di mana legenda mengatakan bahwa ada peri yang tinggal di bulan dan namanya adalah Change. Gadisku Hongyan luar biasa. Suke tersenyum, meski sedih. Jiang Hongyan telah membuat namanya terkenal bahkan sebelum mendarat di bumi. Yah, well, cukup tentang itu. Bung, kamu telah menghilang selama setahun. Anda tidak tahu betapa gilanya para investor dan direktur? Mereka terus mengejar saya setiap hari untuk peluang kolaboratif. Omong-omong, saya belum menyentuh 1 sen pun dari bagian penghasilan Anda. Apakah Anda membutuhkan uang sekarang? Lao Chai melanjutkan. Suke langsung mengejar. Ya, saya butuh uang. Gunakan uang saya untuk memesan seluruh area pemandangan Gunung Tai. Katakan saja itu untuk film saya berikutnya. Uang bukanlah masalah. Satu-satunya permintaan saya adalah tolong mengevakuasi semua orang dari gunung, termasuk penjaga gunung. Apa? Seluruh area pemandangan Gunung Tai untuk film berikutnya? Chai heran dan bertanya-tanya apakah dia salah mendengar Suke. Betul sekali. Cepat tentang itu. Ini penting. Suke berusaha untuk mengesankan Chai tentang urgensinya. Kebetulan sekali. Saya juga syuting drama sejarah di Gunung Tai. Mereka mengatakan bahwa area tersebut hanya akan tersedia dalam 2 hari. Lao Chai tersenyum. Suke mengangkat satu alis dan berkata, "Apa-apaan, kamu jelas tidak menyewa seluruh Gunung Tai untuk filmmu. Yang saya butuhkan adalah agar seluruh gunung bebas dari manusia. Saya akan mengembalikan ruang itu kepada Anda ketika saya selesai dengan pekerjaan saya." Omong kosong, kedengarannya kamu sedang memasak sesuatu yang besar? Apa yang saya lakukan di sana tidak relevan, bantu saja saya memberitahu Gunung Tai. Berapapun biayanya, Anda harus memberi saya gunung, dikosongkan. Baiklah, selama kamu punya uang, tidak ada masalah. Saya bisa menyelesaikan ini untuk Anda dalam 2 hari. Oke, Lao Chai, aku akan menyerahkan ini padamu. Anda harus memastikan sama sekali tidak ada yang tersisa di gunung. Suke menekankan hal ini berulang kali. Kena kau, saya akan mengirim beberapa orang untuk berpatroli di daerah itu untuk memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Omong-omong, di mana Anda sekarang? Ayo kita pergi minum kapan-kapan. Di mana saya? Suke tercengang sebentar. Dia memindai area untuk mencari tahu di mana dia berada.
Dia belum benar-benar mendapatkan posisinya dengan benar sejak dia mendarat kembali di bumi. Seorang pria tampan lewat dan Suke menghentikannya dengan sopan dan bertanya, "Tampan, di mana tempat ini?" "Oh, bukankah ini kota Linsen?" Pria muda itu tampak sedikit bingung dan mengerutkan kening karena curiga. Biasanya, hanya wanita yang menghentikannya, tuan rakyat biasa, di jalanan. Mengapa pria kali ini? "Baiklah, terima kasih." Suke tersenyum saat dia berbalik dan kembali ke teleponnya. "Lao Chai, saya di kota Linsen. Saya tidak percaya betapa lanskap telah berubah hanya dalam beberapa tahun." Kebetulan sekali, kota Linsen adalah tempat dia dibesarkan dan kuliah bersama Su Feifei. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi kota pertama dia mendarat di bumi. "Omong kosong, saya di kota Linsen juga. Ayo, mari kita minum-minum karena saya dalam perjalanan untuk mengunjungi beberapa mantan teman sekelas lainnya. Saya pikir salah satu dari mereka mengejar Anda secara romantis di masa lalu." Seru Chai. Bibir Suke menegang. "Teman sekelas lama, bukankah mereka dari masa SMA kita yang berdarah?" Dia mengatakan bahwa seseorang memiliki ketertarikan romantis terhadap saya. "Kenapa saya tidak tahu tentang itu?" "Cepat, kamu di mana? Aku sedang mengemudi sekarang dan aku bisa menjemputmu." Chai mendesaknya melalui telepon. Suke memutuskan untuk pasrah pada takdirnya. Karena dia tidak bisa mendapatkan Gunung Tai hari ini, mengapa tidak bergabung dengan Lao Chai untuk pertemuan kecil? Dia dengan cepat mengidentifikasi di mana dia berada dengan rambu-rambu jalan dan menunggu kedatangan Lao Chai. Oh, benar, mengingat sesuatu, Suke bergegas ke gang kecil di belakangnya. Dia hampir lupa, penampilannya sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Meskipun jiwanya telah menyatu dengan tubuh ini, dia tidak dapat memulihkan wajahnya dari kehidupan sebelumnya. Namun, dengan sistem, dia bisa membodohi orang dengan topeng berkulit manusia. Ketika dia melangkah keluar dari gang, dia telah memulihkan penampilan masa lalunya, dengan sedikit kedewasaan. Mungkin karena kultivasinya, tapi, dengan rambut pendeknya, dia terlihat 10 kali lipat lebih tampan dari sebelumnya. Keanggunannya telah menjadi transenden. Pekikan. Sebuah mobil hitam menepi di depan Suke. Jendela mobil diturunkan, dan seorang pria kurus memandang Suke dengan heran. Kamu adalah Suke?" "Lao Chai, ini aku." Suke mengangguk dan menunjukkan senyum cerah. Lao Chai tertegun sejenak, tetapi berubah menjadi kemarahan saat dia membalas, "Apa Lao Chai? Aku mantan teman sekelasmu, Huang Cheng." "Oh." Senyum Suke terkuras dari wajahnya.